konflik Rempang di Batam. Kapolri telepon Pak Presiden. Kata Pak Presiden, gitu aja kok telepon Presiden. Bagaimana menurut kalian? Apakah konflik warga dengan TNI Polri gabungan karena masalah pembangunan Rempang itu adalah masalah yang serius sehingga sampai telepon Presiden, atau gitu aja kok telepon? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Rempang, sebuah pulau yang menjadi pembangunan ekonomi, tetapi banyak penolakan warga atas semangat untuk membangun tersebut di Batam. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mengapa itu penolakan dan mengapa sampai Pak Presiden mengatakan gitu aja kok melibatkan Presiden, dan apa solusinya. Pertama kita baca di Tempo, Jokowi telepon Kapolri soal Rempang, urusan gitu sampai telepon Presiden. Ini adalah sebuah tamparan untuk Kapolri bahwa itu wilayah kepolisian, nggak usah sampai ke Presiden. Kemudian kita lihat di BBC, Rempang Eco City, peran Tommy Winata di balik proyek investasi Cina. Oh, ini membahayakan. Maksudnya kalau memang bukan program nasional. Kemudian CNN, siapa pemilik proyek Rempang Eco City yang memanas belakangan ini? Ini mengarah kepada siapa di belakang itu. Dan selanjutnya juga di CNN Indonesia, Polri kirim 400 personil tambahan buntut kericuhan Pulau Rempang. Kita mulai dengan membaca yang di BBC dan kita lanjutkan dengan yang lainnya. Rempang Eco City, peran Tommy Winata di balik proyek investasi Cina. Apakah betul atau tidak? Di balik panasnya konflik lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, terdapat nama Tommy Winata, PT Makmur Elok Graha, pemegang hak eksklusif untuk mengelola serta mengembangkan Rempang Eco City. Adalah anak perusahaan grup Arta Graha yang dimilikinya. Perseroan tersebut mendapatkan sertifikat hak guna bangunan seluas 16.583 hektar selama 80 tahun dari Otoritas Batam dan Pemerintah Kota Batam. 80 tahun. Sejatinya rencana pengembangan Pulau Rempang sudah ditandatangani melalui perjanjian yang berlaku sejak Agustus 2004. Kala itu rencana proyek tersebut bernama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif KWTE. Namun rencana itu sempat mandek karena dugaan korupsi. Kemudian kalau kita lihat di Tempo, Jokowi telepon Kapolri soal Rempang, urusan gitu aja kok sampai ke Presiden. Ini dimulai dengan Presiden Jokowi mengaku telah menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa untuk membahas konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Ia menegaskan kembali bahwa permasalahan yang terjadi hanya soal komunikasi. Jokowi mengatakan warga harus diberi ganti rugi lahan dan rumah, namun mungkin lokasinya saja belum tepat dan ini harus diselesaikan. Masa urusan gitu saja sampai Presiden, katanya saat menyampaikan pidato pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional BSN di Jakarta Selatan pada Rabu. Untuk unjuk rasa berkecamuk di Rempang sejak pekan lalu, buntut dari rencana pengosongan lahan yang akan dijadikan kawasan Rempang Eco City. Pengosongan berujung kericuhan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan ke kawasan mereka. Pada akhir Agustus, pemerintah menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional.
warga menolak relokasi yang akan dilakukan pasca pengosongan kawasan itu. Warga adat sekitar menyebut mereka telah ada di sana sejak 1934. Warga Pulau Rempang tak ingin kampung halamannya dihilangkan meskipun diberi ganti relokasi 1934. Pemerintah memaksa untuk kita melakukan pembangunan. Salah satu langkah awal adalah melakukan pematokan dan pengukuran lahan di kampung Sebulang, Pulau Rempang. Kampung itu menjadi titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar asal Cina bernama Xinyi Group. Wow. Jadi pabrik kaca terbesar Xinyi Group. Kepala Biro Penerapan Masyarakat Divisi Humas Polri, Ahmad Rahmat, belum segera membalas pesan yang dikirim melalui WhatsApp. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan secara umum proyek strategis nasional ini jangan ada yang mandek apalagi mangkrak, tapi aparat menurutnya jangan melakukan pendekatan represif. Pecinta masa pandemi, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Pembangunan nasional jangan sampai ada yang mangkrak, tapi aparat jangan sampai ada pendekatan yang represif. Menurut analisis saya, pertama, apa yang terjadi di Rempang, Pulau Rempang, itu adalah sebuah proses perlawanan masyarakat terhadap pembangunan yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan yang terjadi. Jadi klaim masyarakat semenjak 1934 itu adalah mereka sudah menempati di situ. Ketika mereka direlokasi karena mungkin dianggap adalah ilegal dan lainnya, itu terjadi perdebatan yang panjang. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik pembangunan ini tidak harus dipaksakan untuk segera hadir, tapi bagaimana solusi daripada nanti menghadirkan petaka yang lebih besar. Karena di sini negara hadir untuk melaksanakan pembangunan, tetapi di sisi yang lain rakyat juga berhak untuk sejahtera. Bahwa ada pihak ketiga yang mau membangun itu iya, tapi dia tidak diperbolehkan untuk membahayakan terhadap rakyat itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau dalam bahasanya Pak Jokowi, urusan gitu saja kok sampai presiden. Ini kalau menurut saya kalimat itu kalimat yang mungkin agak sederhana, agak gugan, tetapi kalau kita biarkan, menurut saya malah tidak bagus ya. Tidak bagus kalau misalkan ini dibuat hal yang sangat sederhana. Jadi sebetulnya keberadaan struktur yang ada dalam negara dalam hal berkomunikasi itu semuanya perlu terlibat. Memang ada bagian-bagian yang perlu diselesaikan oleh pihak-pihak dari masing-masing struktur yang ada. Tapi kalau memberikan informasi dan kemudian apakah perlu presiden terlibat atau tidak, itu hal yang selanjutnya. Tapi kalau menurut saya Pak Kapolri itu adalah menyampaikan informasi. Tapi seandainya itu terjadi, menurut saya, ya semuanya di Indonesia ini tanggung jawab utama adalah Pak Presiden. Adapun yang lain adalah sebagai pembantu. Menurut saya komunikasi itu memang perlu dijaga ya. Jangan sampai ada yang saling tersinggung, saling curiga. Semangatnya negara adalah membangun kawasan ekonomi, kawasan wisata. Semangatnya rakyat adalah bagaimana mereka bisa hidup sejahtera tanpa ada yang mengganggu kehidupannya. Semangat pihak ketiga adalah membesarkan bagaimana berbisnis, bagaimana sebuah daerah. Tapi dia biasanya kalau pihak ketiga itu pokoknya untung. Itu yang mungkin menjadi problem. Komunikasi adalah problem yang besar dalam masalah Rempang ini. Kemudian yang ketiga, muncul Tommy Winata. Pasti kalau ngomong Tommy Winata,
semuanya mengenal dengan Arta Graha, grup Arta Graha Network. Sebelum kita menjelaskan panjang lebar tentang Tobinata, itu selanjutnya ada yang pro dan ada yang kontra. Kalian pun juga begitu, ada yang pro dan kontra. Kalau menurut saya keberadaan Tobinata dan kemudian apalagi tadi diinformasikan menjadi pabrik terbesar di dunia dan kemudian ada bagian dari proses Cina, menurut saya itu adalah hal yang sangat sensitif di negeri ini. Menurut saya lebih baik duduk bersama itu untuk solusi. Bahwa PT itu sudah mendapatkan izin untuk memproses itu, iya. Bahwa rakyat itu adalah melakukan perlawanan itu, iya. Tapi bahwa penting untuk bertemu rakyat dengan PT itu menurut saya sangat penting. Sehingga keberadaan negara di sini tidak cukup. Silakan pihak ketiga untuk membangun atau silakan rakyat menerima, bukan. Tapi bagaimana keberadaan kawasan ekonomi eksklusif tersebut, pembangunan ekonomi itu adalah bisa menggerakkan perekonomian yang ada, bukan menjadi malah bahaya. Pencinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semua untuk Indonesia. Menurut saya lebih baik negara memberikan kode off dahulu atau tensinya diturunkan dahulu dalam hal proses membangun, dicarikan solusi yang terbaik. Intinya adalah apa yang menjadi kemauan masyarakat dari Kepulauan Rempang tersebut. Kalau ini dibiarkan tanpa ada proses pendekatan komunikasi yang baik, maka terjadi pertumpahan darah yang membahayakan, rakyat yang nanti jadi korban. Tetapi kalau sudah bisa diajak komunikasi, diberikan solusi, itu kemudian silahkan untuk melanjutkan pembangunan negeri. Pembangunan negeri ini bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk kita semuanya, untuk rakyat Indonesia dan untuk seluruh anak cucu. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.